teman-teman, suasana perjalanan dari pelayanan nikah. Ini saya bersama Dinda Mutmainah. Boli ini adalah salah satu karya terbaik yang ada di Kecamatan Papalang. Ini luar biasa jalanannya, bikin keringat dingin di tengah-tengah terik panas matahari. Jembatannya batang kelapa, jalanannya pun lumpur dan berlubang. Baik, kita saksikan videonya perjalanannya ke depan. Ya, jadi seperti inilah teman-teman jalur ini di Dusun Tawaro, Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Ini sebenarnya dusun ini hanya sekitar 15-20 kilo jaraknya dari ibu kota kecamatan atau kantor KUA. Cuma karena jalurnya seperti ini penuh dengan kubangan lumpur yang dalam dan licin, sehingga membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 30 menit untuk jarak tempuh ke sana. Luar biasa medannya. Dan sebenarnya ini adalah jalur alternatif karena kebetulan jalur utama jembatannya yang beberapa waktu lalu tersapu oleh banjir dan belum sempat terbangun kembali, sehingga ketika kami melakukan pelayanan di dusun ini harus melalui jalur alternatif ini di tengah-tengah tambak dan persawahan, sehingga seperti ini kondisinya cukup licin dan ini jalanannya juga cukup sempit. Ada 3 tantangannya di sini. Pertama, jalanannya licin dan penuh kubangan air lumpur. Yang kedua adalah jalanannya sangat sempit sehingga sulit ketika ada kendaraan dari arah berlawanan. Ini roda 2 saja sangat sulit, apalagi kalau roda 4 memang sama sekali tidak bisa. Seperti yang kita lihat di depan kita ini ada motor dan ini sangat sempit jalanannya. Yang ketiga, di sini ada 3 jembatan yang hanya dari beberapa batang kelapa, jembatan Sakaratul Maut. Nah, ini bisa kita lihat ini salah satu jalur utama sebenarnya yang jembatannya tersapu oleh banjir. Bonda. Perjalanan melakukan pelayanan hari ini, mobil tidak bisa melintas. Nah, terpaksa kita singgah dulu ambil gambar di sini supaya tahu seperti apa suasananya. Ini muara sungai keluar. Jembatannya sekitar 80 meter. Batang kelapa 3 jalur ke sana. Kalau skill dan adrenalin Anda rendah, jangan coba-coba melintas di sini. Karena kalau jatuh di sini, dipungut di muara. Nah, seperti inilah jembatan di jalur utama yang tersapu oleh banjir. Nah, ini kita bertemu kembali dengan jembatan pertama yang terdiri dari beberapa batang kelapa, dan terpaksa kami harus turun dulu cek pastikan bahwa aman, karena seperti yang kita lihat batang kelapanya sudah lapuk dan ini juga pas dengan ban mobil, sehingga khawatir sedikit saja kita terpeleset bisa fatal jadinya. Terus nah, alhamdulillah kami berhasil melewati jembatan pertama dan masih ada 2 jembatan di depan kami yang kondisinya kurang lebih sama dengan jembatan yang pertama tadi. Tentu kami mengambil gambar ini sebagai dokumentasi perjalanan kami, sekaligus mungkin suatu saat nanti akan, ketika jalan ini sudah terbangun, maka mungkin generasi kita ke depan akan bisa melihat seperti inilah jalanan kita. Nah, ini coba bisa kita lihat ketika kita bertemu dengan kendaraan roda 2 saja sangat sulit, sehingga yang paling kami khawatirkan adalah ketika ada kendaraan roda 4 dari depan. Di suatu saat nanti ketika jalan ini sudah
diaspal atau sudah bagus, maka tentu generasi kita akan tahu bahwa seperti itulah dulu rute perjalanan yang ditempuh oleh orang tua kita ketika ingin ke ibu kota kecamatan dari Dusun Ponda. Dan ini seperti yang kita lihat, ini jembatan kedua kita sudah lewati, dan seperti inilah kondisinya. Ini ban mobil pas dengan batang kelapa, ketika meleset nah tentu bisa sangat fatal akibatnya. Tapi alhamdulillah jembatan kedua berhasil dan bisa kita lewati dengan selamat. Dan tentunya masih ada lagi satu jembatan yang juga kurang lebih seperti yang dua jembatan sebelumnya kita lewati tadi. Kalau kita melihat kiri dan kanan, sebenarnya pemandangannya cukup indah. Nah ini seperti yang sampaikan tadi, ada 3 jembatan, ini adalah jembatan ketiga. Bisa kita lihat mobil pas sekali dengan pinggir jembatan, sehingga kami harus berhati-hati. Mantap. Terus mengerikan jembatannya. Nah, alhamdulillah 3 jembatan sakaratul maut berhasil kita lewati, dan tantangan berikutnya adalah banyaknya kubangan air seperti ini yang kita lihat di depan ini. Banyak kubangan air dan ini cukup dalam, sehingga terkadang mobil nyaris kandas ketika kita turun ke kubangan air yang sangat besar ini. Seperti kubangan bekas kerbau. Ini sebenarnya karena ini berada di tengah-tengah tambak dan persawahan, sehingga memang kendaraan seperti motor selalu melintas di sini. Apalagi ketika musim hujan seperti ini, maka kondisi jalannya semakin parah. Sebenarnya kalau pemandangannya sih ya lumayan asik perjalanan kita, cuma ya tantangannya itu karena jalanannya seperti ini. Nah, tentunya kami berharap mudah-mudahan jembatan yang ada di penghubung jalur utama segera terbangun kembali, sehingga insya Allah semakin memudahkan akses masyarakat, dan tentunya kami juga memudahkan kami untuk melakukan pelayanan pernikahan ketika ada pernikahan di wilayah tersebut. Di sini sebenarnya idealnya hanya dilalui oleh kendaraan roda 2, cuma karena tidak ada jalur lain selain ini, sehingga terpaksa kami melalui dengan menggunakan kendaraan roda 4, walaupun ya seperti yang kita lihat di mana-mana ada kubangan air yang cukup dalam, dan juga terkadang licin, sehingga ini jembatan yang saya maksud tadi yang tersapu oleh banjir. Kita berharap mudah-mudahan segera terbangun kembali, sehingga akses masyarakat dan kami juga ingin melakukan pelayanan bisa dengan mudah. Ini jembatan ini sekitar 80 meter kurang lebih, dan jembatan kelapa yang dibelah 2, kemudian ada 3 jalur ke sana, sehingga hanya untuk dilewati kendaraan roda 2 dan pejalan kaki. Itu pun hanya orang-orang yang punya skill yang berani melintas di sini dengan menggunakan kendaraan roda 2, karena ini juga batang kelapanya goyang ketika dilalui dan sangat berbahaya. Jadi, seperti ini yang kita lihat bagaimana batang kelapa dibelah, kemudian ada 3 jalur ke sana. Umumnya ketika orang melintas, jalur tengahnya itu adalah dilewati roda atau ban motor,
kemudian kakinya bertumpu di kiri kanan seperti yang kita lihat ini. Tentu ini butuh kehati-hatian ekstra dan speed ekstra. Jadi itu akan sedikit nyali. Inilah kalau bagi mereka yang sudah terbiasa ya tentu santai saja. Tapi bagi kami yang tidak terbiasa tentu ini sangat berbahaya. Nah ini tinggal beberapa ratus meter ke depan, ya mungkin sekitar 700 meter lagi kita akan masuk ke wilayah perkampungan ya, namun ini kubangan demi kubangan yang dalam dan lumayan licin, menjadi tantangan tersendiri. Nah ini terlihat di sebelah kiri ada bangunan rumah ibadah untuk saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Nah, ini menandakan bahwa pemukiman warga sudah dekat, artinya jalur beraspal sudah dekat. Ini sebelah kiri ini adalah pura.